Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan menunaikan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Dalilnya sholat arba'in itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab hadisnya Al-Mu'jamul Awsat dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah. Beliau itu sahabat yang memegang sandalnya Rasulullah, yang memegang tempat wudhunya Rasulullah. Di mana ada Rasulullah, di sana pasti ada sahabat Anas bin Malik. Dan Rasulullah dari saking ridhonya kepada sahabat Anas bin Malik itu dipanggil oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ahlihi, ya Allah berkahilah Anas bin Malik, keluarga dan keturunannya. Sehingga gara-gara doa Rasulullah berkahilah keturunannya, Anas bin Malik itu punya anak lebih dari 100. Yang kedua, berkahilah hartanya. Gara-gara Allahumma barik lahu fi rizqi, beliau menjadi salah seorang sahabat yang kaya raya. Jadi beliau itu mendapatkan 2 doa istimewa dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari sahabat Anas bin Malik langsung dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, man shalla fi masjidi, barang siapa orang shalla menunaikan sholat fi masjidi, di masjidku. Nah, jadi kalau berbicara fi masjidi, ini juga perlu penjelasan yang agak panjang. Kalau yang dimaksud masjidi Rasulullah itu adalah masjidnya yang qadim, yang lama, karena Masjid Nabawi itu banyak mengalami beberapa kali tausiah, perluasan. Masjid Nabawi pertama kali diperluas itu pada tahun 7 Hijriah. Setelah baginda, kalau tidak tahun 7, tahun ke-8. Setelah Rasulullah pulang dari Tabuk, perang Tabuk. Lalu kemudian diperluas kembali di masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian diperluas pada era Turki Utsmani sampai sekarang, di mana Masjid Nabawi itu sekarang ini itu lebarnya adalah 4.800 meter persegi. Jadi sangat luas. Memang dibuat oleh pemerintah Saudi, oleh Khadimul Haramaini Syarifain, seukuran seluas kota Madinah di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Masjid Nabawi sekarang ini mampu menampung 1 juta jemaah. Nah, jadi Rasulullah bersabda, barang siapa orang yang sholat di masjidku. Nah, artinya apa? Kalau kita masih bisa sholat di masjid qadim, upayakan di masjid qadim. Kalau sudah tidak muat, nah baru di dekat-dekat masjid qadim. Artinya kita jangan dibiasakan sholat di paling belakang. Apalagi ambil enaknya hanya di pelataran yang di atasnya itu ada payung. Nah, jangan, kalau bisa di masjid qadim. Kalau tidak, dekat-dekat di sanalah. Artinya kalau masih bisa soft awal. Kalau tidak 10 besar, 20 besar terus sampai kada wa kada, sampai ke belakang. Nah, Rasulullah bersabda, andaikan masjidku diperluas
sampai ke Son'a, Yaman itu adalah masjidi. Jadi kepada jemaah umroh, jangan ragu-ragu. Masjid Nabawi yang lebarnya 4.800 itu masuk kategori man shalla fi masjidi. Cuma ada skala prioritas, ada yang tidak prioritas. Kalau prioritas ya di Masjid Qadim. Nah seperti itu. Jadi bukan dianggap tidak arba'in kalau tidak di Masjid Qadim, tidak. Karena yaitu tadi, andaikan masjidku di Pugar dipanjangkan sampai ke Yaman, itu masih masuk masjidi. Arba'ina sholatan, 40 kali sholatan. Jadi Rasulullah yang beliau sampaikan arba'ina sholatan. Tentu arba'ina sholatan itu melahirkan pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Skala prioritas itu adalah yang afdoliyah, itu adalah sholat fardu 5 waktu. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 9 hari baru masuk kategori arba'ina sholatan. Kalau yang dimaksud itu adalah sholat fardu. Tetapi para ulama dengan keluasan ilmunya, para ulama memberikan alternatif. Oke, 9 hari itu bagi orang yang waktunya panjang, bermukim, berdomisili di Madinah. Bagaimana dengan yang hanya 5 hari, 6 hari? Nah itu ulama memberikan solusi-solusi, bisa melengkapi dengan sholat sunat atau sholat qadha. Nah, apa jaminannya orang yang sholat arba'in? Jaminannya, kalau orang sholat arba'in, la yafutuhu sholatun, tidak tertinggal, tidak terpotong dengan satu sholatan, maka jaminan Rasulullah, kutibat lahu bara'atun minan nar. Yang pertama, mendapatkan kartu bebas dari api neraka. Yang kedua, najatun minal azab, kartu bebas dari azab Allah. Yang ketiga, bari'a minan nifaq, hatinya disterilkan oleh Allah dari bibit-bibit kemunafikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Awsatnya, wallahu a'lam.